Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saja Asdian Pertiwi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pemodelan Peramalan Menggunakan VHM Vector Error Correction Model pada Faktor-Faktor Ekonomi di Indonesia periode Januari 2013 hingga Desember 2019 dengan dibimbing oleh Bu Anneke Iswani Ahmad, Doktoranda MSI. Untuk latar belakangnya, ekonometrika telah berkembang sangat pesat, terutama dalam bidang analisis deret waktu. Namun terkadang peneliti kesusahan menentukan variabel eksogen maupun endogen. Karena ekonometrika biasanya variabel saling berkaitan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, maka diciptakan VAR, Vector Autoregression. VAR mempunyai struktur model sederhana, di mana semua variabelnya adalah variabel endogen dan variabel eksogennya adalah lag. Dalam analisis deret waktu, terkadang muncul persoalan data tidak stasioner. Jika dibiarkan, maka hasilnya menjadi tidak valid. Maka muncul konsep kointegrasi. Kointegrasi merupakan kombinasi hubungan linear dari variabel-variabel yang tidak stasioner. Keintegrasi berarti memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang. Tetapi dalam jangka pendek belum tentu ada keseimbangan, maka perlu penyesuaian, yaitu dengan menggunakan VHM, Vector Error Correction Model. VHM merupakan model yang memasukkan penyesuaian untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju jangka panjang. Dalam pertumbuhan ekonomi, suatu negara terdapat beberapa aspek yang akan memberikan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya inflasi, kurs, derajat perekonomian terbuka, dan jumlah uang beredar. Untuk identifikasi masalah, yang pertama adalah bagaimana hasil uji kointegrasi pada derajat perekonomian terbuka, inflasi, kurs, dan jumlah uang beredar untuk melihat keseimbangan jangka panjangnya. Yang kedua, bagaimana hasil model VHM pada derajat perekonomian terbuka, inflasi, kurs, jumlah uang beredar, M2, dan terakhir, bagaimana hasil analisis model yang dipilih tersebut berdasarkan untuk struktur model untuk melihat pengaruh masing-masing variabel dalam jangka panjang maupun jangka pendek berdasarkan hasil IRM. Sebelum memahami VHM, terlebih dahulu mempelajari VAR, Vector Autoregression. VAR merupakan metode estimasi yang menjawab kondisi ketidakmampuan teori ekonomi dalam menjelaskan hubungan antara variabel ekonomi dengan sebuah model non-teoritis. Adapun bentuk umum VAR sebagai berikut. Untuk memperoleh model yang tepat, maka perlu beberapa tahap. Yang pertama, stasioner. Stasioneritas. Data time series dikatakan stasioner jika data tersebut mengandung akar-akar unit atau unit roots. Dalam penelitian ini menggunakan uji ADF. Jika data belum stasioner, maka dilakukan pendiferensi data, yaitu proses di mana data pada periode yang bersangkutan dikurangi dengan data pada periode yang sebelumnya. Kemudian langkah yang kedua yaitu lag optimum. Penentuan ordo model lag optimum. Karena uji kointegrasi dan uji lainnya sangat sensitif terhadap panjang lag, maka penentuan lag optimum merupakan hal yang penting. Pada penelitian ini menggunakan kriteria informasi AIC. Setelah mendapatkan lag optimum, persamaan VAR yang dibentuk dicek stabilannya. Stabilitas. Untuk menguji stabil atau tidaknya model dilakukan dengan melihat unit circle inverse root of autoregressive karakteristik polinomial. Jika modulus atau absolute unit roots-nya kurang dari 1 dan berada dalam lingkaran, maka model dikatakan stabil. Jika data stasioner dalam diferensi pertama, selanjutnya uji kointegrasi. Uji yang dipakai uji kointegrasi merupakan kombinasi hubungan linear dari variabel-variabel yang non-stasioner,
di mana semua variabel tersebut harus terintegrasi pada orde atau derajat yang sama. Uji yang dipakai menggunakan metode Johansen. Jika data tidak ada kointegrasi, maka model yang dibentuk nanti adalah var differencing. Namun jika terdapat kointegrasi, maka menggunakan metode VECM. Lalu VECM. VECM merupakan bentuk var terrestriksi. VECM digunakan untuk melihat tingkah laku jangka pendek terhadap nilai jangka panjangnya. Terlihat pada model VECM ini terdapat ECT. ECT ini merupakan error correction time pada satu periode sebelumnya. Selanjutnya, setelah mendapatkan model VECM, melakukan uji signifikasi dan melihat nilai R-square dan pemeriksaan diagnostik. Untuk pengujian signifikasi parameter seperti pada model regresi biasanya dengan menggunakan uji T. Untuk melihat model yang terbaik, dilihat dari besaran nilai adjusted R-square. Semakin besar nilainya, maka semakin baik modelnya. Kemudian melakukan pemeriksaan diagnostik. Tahap ini untuk memeriksa kelayakan model. Yang pertama, uji residual whiteness dengan menggunakan Portmanteau test. Kemudian, uji normalitas dengan menggunakan Jarque-Bera. Tahap berikutnya yaitu uji kausalitas. Pada uji kausalitas ini, untuk melihat apakah dua variabel memiliki hubungan timbal balik atau tidak. Pada uji ini, menggunakan metode causality Ginger. Dan tahap terakhir yaitu IRF. IRF atau Impulse Response Function pada sumbu horizontal adalah waktu periode ke depannya setelah terjadi guncangan. Sedangkan pada sumbu vertikal adalah nilai respon dengan satuan standar deviasi. Data pada penelitian ini yang digunakan merupakan data time series dari periode Januari 2013 hingga Desember 2019. Untuk variabelnya yaitu inflasi bersumber dari BPS, derajat perekonomian terbuka yang bersumber dari BPS, kurs, nilai tukar rupiah terhadap US dollar bersumber dari Bank Indonesia, dan M2, jumlah uang beredar yang bersumber dari BPS. Hasil dan pembahasan. Pertama, yaitu uji stasioner. Uji stasioner dengan hipotesis H0 data tidak stasioner dan H1 data stasioner. Maka terlihat pada nilai probabilitasnya semua menerima H0, maka dikatakan tidak stasioner. Sehingga perlu dilakukan pendiferensi pertama. Selanjutnya, uji kestasioner pada diferensi pertama. Terlihat bahwa nilai probabilitas semuanya lebih kecil dari alfa, sehingga menolak H0. Maka dapat dikatakan data stasioner pada diferensi pertama. Selanjutnya, penentuan panjang lag. Panjang lag dipilih dengan memiliki nilai AIC yang lebih kecil. Terlihat bahwa nilai AIC yang lebih kecil adalah lag 2, sehingga dipilih var dengan lag 2. Setelah mendapatkan model var lag 2, selanjutnya uji stabilitas. Variabel yang digunakan sebanyak 4 dan lag-nya 2, sehingga nilai roots of karakteristik polinomial pada grafik sebanyak 8. Terlihat pada tabel dan gambar, model dikatakan stabil, karena semua titik berada dalam lingkaran dan nilai absolute unit truth-nya kurang dari 1. Selanjutnya uji kointegrasi. Untuk mengetahui apakah terdapat keseimbangan jangka panjang. Karena data penelitian ini stasioner pada diferensi pertama. Dari hasil uji kointegrasi Johansen, disimpulkan terdapat kointegrasi. Kemudian didapatkan vektor kointegrasi model jangka panjangnya. Pada persamaan pertama, terlihat bahwa
Kenaikan M2 sebesar 1 miliar akan menyebabkan penurunan DPT derajat perekonomian terbuka sebesar 0,0001% dengan dikontrol inflasi dan kurs. Sama halnya dengan persamaan pada inflasi dan juga kurs. Setelah melakukan beberapa tahap, maka dihasilkan estimasi VECM. Sebelumnya, lag optimum yang dipilih adalah 2. Maka lag dalam penggunaan estimasi ini adalah 1, karena data yang dipakai terdiferensi 1, sehingga lag optimum dikurangi banyaknya diferensi, sehingga hanya 1. Terlihat pada tabel, uji parsial pada masing-masing variabel, pada variabel endogen DDPT, derajat perekonomian terbuka yang signifikan adalah ECT1, ECT2, dan DPT sendiri. Dengan nilai adjusted R-square-nya 80,9%, sehingga model ini dinilai cukup baik. Kemudian pada variabel endogen inflasi yang signifikan ECT2, ECT3, dan kurs, dan nilai adjusted R-square-nya 19,88. Hal ini dikatakan model ini kurang baik. Kemudian variabel endogen kurs yang signifikan variabelnya adalah ECT2, ECT3 dengan nilai adjusted R-square-nya 39,76. Ini dapat dikatakan model juga kurang baik. Terakhir pada M2, yang signifikan hanya M2-nya sendiri. Dan nilai adjusted R-square-nya sebesar 72,82%. Hal ini dikatakan model M2 cukup baik. Selanjutnya pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, pengujian white nose residual. Dengan hipotesis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa residual independen atau tidak ada korelasi. Lalu, uji normalitas Jarque-Weber dari probabilitas join yang join dilihat 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa sisaan tidak berdistribusi normal multivariat. Namun setidaknya ada beberapa variabel yang sisaannya berdistribusi normal yaitu pada variabel kurs dan M2. Kemudian uji kausalitas. Pada uji kausalitas diringkas, terlihat semua variabel memiliki hubungan satu arah antara variabel. Maka bisa dikatakan keempat variabel bisa digunakan menggunakan model VECM. Kemudian ERF impulse response function. Pada variabel derajat perekonomian terbuka yang memberi respon stabil dalam jangka panjang adalah M2, terlihat pada grafik stabil. Sedangkan variabel derajat perekonomian terbuka sendiri dan inflasi serta kurs memberi respon yang stabil dalam jangka pendek. Dampak variabel endogen derajat perekonomian terbuka merespon negatif berasal dari variabel inflasi dan kurs. Kemudian variabel inflasi, pada variabel inflasi yang memberi respon stabil dalam jangka panjang adalah variabel derajat perekonomian terbuka dan M2. Sedangkan variabel inflasi sendiri dan kurs memberi respon yang stabil dalam jangka pendek. Yang memberi dampak respon negatif yaitu derajat perekonomian terbuka dan M2. Sedangkan variabel inflasi sendiri dan kurs memberi respon yang positif. Kemudian pada kurs yang memberi respon stabil dalam jangka panjang adalah variabel derajat perekonomian terbuka dan inflasi. Untuk variabel M2 memberi dampak respon negatif terhadap kurs.
Sedangkan dari variabel invasi dan kurs sendiri memberi respon yang positif terhadap variabel kurs. Yang terakhir pada variabel M2, keseluruhan variabel memberi respon stabil dalam jangka pendek. Adapun variabel yang menunjukkan dampak respon positif yaitu inflasi dan kurs juga. Penutup. Kesimpulan, karena data stasioner pada diferensi, maka dilakukan analisis kointegrasi pada variabel. Dengan menggunakan metode Johansen test, hasilnya terdapat keseimbangan hubungan jangka panjang di antara variabel. Dari metode Johansen kointegrasi tersebut menghasilkan 3 model persamaan jangka panjang. Berdasarkan spesifikasi model, diperoleh model VECM dengan leg 1 sebagai model yang terpilih. Pada jangka pendek, variabel derajat perekonomian terbuka yang signifikan mempengaruhi adalah variabel ECT1, ECT2, dan DPT dengan nilai adjusted R-square sebesar 80,92. Pada variabel inflasi yang signifikan dipengaruhi oleh ECT2, ECT3, dan KUS dengan nilai adjusted R-square 19,88. Pada variabel KUS signifikan dipengaruhi oleh ECT2, ECT3 dengan nilai adjusted R-square sebesar 39,76. Pada variabel jumlah uang beredar M2 yang signifikan dipengaruhi oleh M2 sendiri dengan nilai adjusted R-square sebesar 72,82. Dari model VHM1, hasil analisis struktural pada grafik IRF memperlihatkan dampak respon yang diterima variabel keseluruhan selama 12 bulan bersifat konvergen, pergerakannya semakin mendekati titik keseimbangan. Untuk saran, penulis menyarankan untuk mengembangkan model penelitian ini dengan menambah variabel lain dari faktor internal maupun eksternal, seperti variabel pada kesehatan, variabel pada pekerjaan, angkatan kerja. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian serupa mengenai vector autoregression untuk menentukan variabel dengan satuan yang sama. Dalam analisis, terdapat permasalahan dalam pembuatan model bahwa parameter model kebanyakan tidak berpengaruh signifikan, sehingga disarankan dalam pengestimasi parameter mencoba menggunakan metode selain OLS, Ordinary Least Square. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.